Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan UTS yaitu dengan mata kuliah sistem distribusi. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Haidar Sani Imanda, NPM 237599013 dan samping saya. Nama saya Tito Rahma Sudega dengan NPM 237593032. Dan nama saya Gede Ramadjaya Kusuma dengan NPM 237599034. Nama saya Dela Paulina dengan NPM 237599009. Nama saya Getar Hadi Wijaya NPM 237599012. Saya Harim Haryanto NPM 237599014. Nah, di sini kelompok kami telah membuat sebuah aplikasi tentang pengingat untuk sebuah mata kuliah dan bertujuan di sini mengingatkan kepada teman-teman atau mahasiswa yang ingin berkuliah tapi kadang-kadang sering lupa begitu. Dan di sini ada dua user. Yang pertama yaitu admin dan yang kedua yaitu mahasiswa. Untuk tampilan aplikasinya mungkin saya akan jelaskan pertama-tama. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana tampilan aplikasi itu bekerja dan alurnya aplikasi itu bekerja. Untuk yang pertama yaitu kita buka aplikasi melalui website, dan di sini saya telah memberikan hosting pada aplikasi yang kelompok kami buat. Tapi kelompok kami buat itu hosting yang kelompok kami buat ada hosting yang gratis, dikarenakan kita mencari yang gratis. Untuk nama hostingnya yaitu kita menggunakan Infinity Free. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita login di aplikasi Infinity, yang kedua kita masuk ke akun, yang ketiga melalui counter panel. Untuk membuat hosting di dalam sebuah website. Baik, nanti saya akan jelaskan di akhiran. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan alur bagaimana aplikasi bekerja. Baik, untuk yang pertama untuk mahasiswa yang login dia menggunakan NIM atau NPM, dan di sini NPM misalkan saya menggunakan NPM saya yaitu 237599013. Untuk passwordnya saya rahasiakan. Nah, di bagian menu awal ini ada dashboard. Ketika dashboard ini ada nama jadwal kuliah hari ini, yang kedua yaitu untuk menambahkan jadwal, yang ketiga integrasi Google Calendar ini untuk menyautkan ke akun Google Calendar. Untuk yang alurnya saya akan jadwal kuliah hari ini dia akan langsung ke menu jadwal kuliah yang ada di sini. Misalkan kita akan memilih mata kuliah hari ini, yaitu misalkan Pak Eko hari ini, nama dosennya yaitu Pak Eko. Hari ini adalah hari Kamis. Untuk mulai misalkan kita mulai jam 11.00 sampai jam 1 atau 13.00. Kita tambahkan jadwal. Oh, belum di mata kuliah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tambahkan mata kuliah jadwal. Maka jadwal berhasil ditambahkan ada notifikasi seperti ini. Selanjutnya masuk ke menu notifikasi untuk pengingat ya. Hari ini untuk menu pengingat langsung maka dia melihat pengingat. Nah, di menu pengingat ini terdapat fitur-fitur. Nah, di sini ada namanya detail jadwal, yang kedua ada tambahkan pengingat. Misalkan di pengingat tersebut kurang efektif, maka dia akan
ditambahkan 5 menit sebelum sebelum mata kuliah dimulai. Ataupun bisa di setel 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, atau 1 hari sebelumnya. Dan di sini bisa ditambahkan pengingatnya, berhasil ditambahkan itu sebelum. Nah, di sini akan ada fitur yaitu daftar pengingat, waktu pengingat atau status, atau di sini ada pengingat. Untuk notifikasi dia kosong. Dan di sini ada pengaturan. Nah, di sini untuk yang ketika kita login di awal, dia ada menu untuk daftar. Nah, di sini ada untuk daftar, yaitu menggunakan NIM atau belum. Izin mohon maaf, di sini saya belum mengubah untuk NPM, sebenarnya NPM ya, bukan NIM. Untuk di sini ada NPM, yaitu NPM saya, nama lengkap saya, email saya, nomor HP, jurusan, dan ini sebenarnya prodi ini diganti teknologi rekayasa perangkat lunak. Tadi saya salah mengisi data space. Nah, di sini ada menu untuk mengubah password. Ada password lama, password baru, ada konfirmasi password. Nah, di sini ada pengaturan notifikasi. Ketika jadwal tersebut akan dimulai, maka akan membunyikan notifikasi melalui email ataupun SMS ataupun push. Push itu seperti sebuah alarm. Simpan pengaturan, maka otomatis menyimpan. Dan di sini ada Google Calendar. Google Calendar ini dia bisa menyimpan sebuah notifikasi di kalender ketika kita menghubungkan dengan sebuah Google Calendar. Misalkan gambarannya gini, ketika kita mau kelas, tiba-tiba kita sudah sebelumnya kita sudah memasukkan pengingat, maka kita sudah login ke notifikasi kalender, maka dia akan otomatis di kalender tersebut akan memunculkan notifikasi bahwasanya hari ini ada jadwal kuliah. Ini ada disinkronasikan hubungan ke kalender. Nah, otomatis ke sinkronasikan. Oke, saya akan keluar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk regis di aplikasi kelasku ini. Untuk yang pertama, misalkan menggunakan NIM-nya teman saya, yaitu 23759015. Nama lengkapnya Getar. Di sini menggunakan misalkan email ini dan nomor HP 0823. Jurusan yaitu teknologi informasi, program studi yaitu teknologi rekayasa. Untuk pasportnya yaitu misalkan saya menggunakan paspor yang mudah saja, yaitu angka. Daftar. Harusnya di sini ada ya teman-teman, tapi enggak terkonek. Sini terkonek ya teman-teman, tapi mungkin belum saya koneksikan ke sebuah website saya atau database. Baik, di sini saya akan login ke aplikasinya. Nah, di sini ada namanya kuliah hari ini. Nah, ini kan sudah muncul nih kata tersebut. Baik, di sini untuk codingannya akan dijelaskan teman-teman saya, yaitu mulai dari login, logout, register, yaitu akan dijelaskan oleh saudara
atas. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang code untuk bagian login. Pertama, kita untuk memilih database-nya menggunakan requirements config database.php. Terus di sini ada if untuk username dan password untuk menginputkan nama dan passwordnya. Lanjut pada select from mahasiswa name dan email. Itu untuk memasukkan NPM kita dan email kita. Lanjut pada if password verify password dan user. Itu untuk memastikan password dan user kita benar. Lalu kita mengisikan user ID, NPM, nama dan email. Lanjut pada verifikasi password. Setelah kita mengisi password di atas tadi, lanjut kita memverifikasi password yang telah kita buat. Dan di sini ada session error untuk password yang salah. Dan jika password yang dan username dan password yang sudah kita buat itu benar, nanti untuk login otomatis masuk ke aplikasi. Jika error, NPM tidak dapat ditemukan dan dia akan kembali pada halaman kolom mengisi name dan email. Untuk bagian logout, kita sudah membuat tombol pada bagian logout. Jika langsung memencet tombol tersebut, nanti kita otomatis keluar dari aplikasi tersebut. Pada register di sini kita sudah buat database-nya melalui require on database, dan untuk mengisi register itu ada name, nama, email, nomor HP, jurusan, prodi, password, dan confirm password. Dan password itu terdapat ketentuan. Jika password tersebut tidak memenuhi kriteria, si aplikasi akan mengeluarkan notifikasi yaitu konfirmasi password tidak sesuai. Lanjut pada query. Query ini memasukkan select from mahasiswa dari NPM dan email. Setelah kita dapat membuat register, dia langsung kembali ke halaman login dan terdapat judul yaitu selamat datang di kelasku dan pesannya halo, nama ini yang kita masukkan tadi, dan selamat datang di kelasku. Terdapat notifikasi mahasiswa ID, judul, pesan, dan email. Setelah sukses pendaftaran registrasi, dia akan memunculkan pendaftaran berhasil. Silakan login dengan akun Anda. Dan itu sudah masuk ke database untuk username dan password. Jika kita memasukkan kembali username dan password itu terjadi kesalahan atau tidak kecocokan, nanti aplikasi akan memunculkan notifikasi terjadi kesalahan saat mendaftar. Silakan coba lagi. Baik, selanjutnya di sini di bagian kode selanjutnya adalah Google Calendar. Yang pertama dari Google Calendar itu session di user ID, lalu untuk lokasinya ada di SPHP. Di sini mengambil data mahasiswa dari mahasiswa login tadi. Selanjutnya di query select from Google Calendar. Lalu
Di sini ada MySQL. Untuk statement file session dari user ID kita. Lalu di sini simulasi proses koneksi dengan Google Calendar. Jadi di sini jika servernya meminta request method post, maka dalam implementasinya akan menggunakan out untuk Google API. Lalu untuk cek apakah data sudah ada, menggunakan Google Calendar dengan query-nya update Google Calendar, lalu set untuk akses token, simulated access token, lalu ada request token expiry, calendar ID, sync status, dan last sync where mahasiswa ID. Kemudian untuk query insert into Google Calendar, pertama ada mahasiswa ID, lalu access token, refresh token, token expire, calendar ID, sync status, dan sync last sync. Insert into tadi, di sini apabila sessionnya sukses, maka akan tampilan berhasil terhubung dengan Google Calendar. Lalu jika terjadi error, maka gagal terhubung dengan Google Calendar. Silahkan coba lagi. Lalu bagian ini untuk menghapus kalender tadi, Google Calendar, di mana lokasinya di mahasiswa ID. Di sini untuk menghapus ini memutuskan koneksi dengan Google Calendar. Misal berhasil, maka akan muncul berhasil memutuskan koneksi dengan kalender Google Calendar. Tapi misal gagal, maka di sini error, gagal memutuskan koneksi dengan Google Calendar. Silakan coba lagi. Lalu di sini ada simulasi proses sinkronisasi. Ada update Google Scholar, Google Calendar, di sini set, terus ini last sync yang lalu ini bagian untuk mengambil semua jadwal untuk ditampilkan. Ini ada pakai HTML-nya. Di sini style sheet-nya ada referensi dari ini. Lalu ini ada sidebar menu untuk bagian menu item. Sini ada jadwalnya untuk jadwal kuliah, lalu pengingat.php untuk bagian pengingat, notifikasi.php untuk notifikasi, pengaturan.php pengaturan, Google Calendar untuk Google Calendar. Lalu di sini untuk sidebar untuk keluar.
Terus selanjutnya ini ada sini ada card body untuk Google Calendar-nya. Ini style untuk misal top text terhubung dengan Google Calendar. Lalu di sini terakhir disinkronisasikan. Selanjutnya ada kelompokan jadwal berdasarkan hari. Di sini ada urutan harinya, urutan hari Senin, Selasa sampai Minggu. Lalu ada schedule. Ini lanjut di indeks PHP-nya. Saya menggunakan program bahasa PHP. Ini config database-nya, database.php. Lalu ini ambil data mahasiswa, get mahasiswa, dengan sesinya dari user ID. Lalu untuk ambil jadwal hari ini. Lalu untuk ambil semua jadwalnya, get all jadwal. Terus ini bagian HTML-nya dengan dashboard-nya kelasku, asisten jadwal kuliah digital. Selanjutnya ini bagian dari judul, kelasku, nama, lalu ada dashboardnya. Jadwal ini untuk bagian jadwal kuliah. Terus sampai Google Calendar. Untuk bagian ini bagian jadwalnya. Di sini ada semua jadwal, ada yang belum ada jadwal, terus bagian tambahkan. Nah, di sini di bagian ini untuk jadwal dari sekarang sampai dengan seterusnya. Di sini bisa ada case-nya untuk hari Senin, maka jadwal sama dengan 1. Lalu selanjutnya hari Selasa sama dengan 2, terus hingga hari Minggu sampai hari Minggu sama dengan 7. Ini untuk tampilkan jadwal hari ini, sampai dengan hari jadwal. Di bagian ini tidak ada jadwal kuliah tersisa minggu ini. Jadwal minggu ini, jadwal mata kuliahnya, jadwal hari
jadwalnya mulai, lalu di jadwal mengajar, lalu jadwal ruangannya di mana. Setelah itu pada bagian card ada integrasi ke Google Kalendernya untuk mensinkronisasikan jadwal dengan Google Calendar untuk mengingat. Lalu di sini ada menghubungkan dengan Google Calendar. Ini untuk scriptnya, menghilangkan notifikasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian notifikasi. Yang pertama, di sini kita memanggil untuk database-nya yaitu config database.php. Selanjutnya di sini ada cek apakah user sudah login apa belum di bagian index. Lalu di sini kita mengambil data mahasiswa melalui mahasiswa get mahasiswa session user ID, lalu mengambil data daftar notifikasi melalui query select from notifikasi where mahasiswa ID order by create at this. Lalu di sini kita melakukan proses hapus notifikasi melalui if server request method post is set post action and post action hapus. Lanjut, di sini kita proses hapus semua notifikasi menggunakan if server request method post is set post action hapus semua notifikasi. Lalu di sini untuk bagian CSS-nya. Nah, di sini untuk memanggil dashboard notifikasi melalui index.php untuk memanggil kelas dashboard. Lalu di sini untuk jadwal.php untuk memanggil jadwal kuliah. Lalu di sini ada pengingat.php untuk pengingat. Lalu di sini notifikasi.php untuk notifikasi. Lalu ada pengaturan.php untuk pengaturan. Lalu ada Google Calendar.php buat nyambungin ke Google Calendar. Lalu di sini ada select folder logout untuk keluar. Ini juga ada main content untuk kelas specs title notifikasi. Di sini ada kelas core body. Jika tidak ada notifikasi, dia akan menampilkan tidak ada notifikasi untuk ditampilkan. Di sini untuk script untuk menghilangkan notifikasi telah beberapa detik, yaitu dokumen evaluate listener untuk DOM connect leads function, count notifikasi dokumen query selection all notification. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara garis besar untuk code jadwal. Yang pertama itu ada autentikasi untuk mengecek apakah pengguna sudah login. Selanjutnya itu mengambil data mahasiswa dengan get mahasiswa, yaitu ID user. Selanjutnya ada mengambil semua jadwal dengan get jadwal, itu di user ID. Lalu ada daftar mata kuliah. Selanjutnya ada query untuk mengambil daftar dosen. Nah, di sini ada proses menambah jadwal. Data jadwal
dimasukkan mulai dari mata kuliah, hari, jam mulai, jam selesai, dan dosen. Selanjutnya di sini ada proses untuk hapus jadwal. Di sini untuk jadwal dengan ID tertentu akan dihapus dari database jika sesuai dengan ID mahasiswa. Untuk HTML di sini ada sidebar atau navigasi halaman seperti dashboard, jadwal, pengingat, notifikasi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu ada form tambah jadwal. Inputan di sini berupa mata kuliah, kemudian ada dosen, hari, dimulai dari hari Senin sampai Minggu, kemudian ada jam mulai, jam selesai. Kemudian di sini ada daftar jadwal kuliah. Di sini jika belum ada jadwal kuliah, kita dapat menambahkan jadwalnya. Setiap item jadwal itu berisi nama mata kuliah, waktu kuliah, nama dosen, dan lainnya. Dan di sini untuk yang terakhir itu ada tombol atau icon hapus. Di sini digunakan untuk menghilangkan notifikasi setelah beberapa detik. Kemudian ada filter untuk mata kuliah berdasarkan dosen yang dipilih. Selanjutnya yang terakhir itu ada opsi default. Mungkin itu adalah yang dapat saya jelaskan pada code jadwal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian pengaturan, yaitu di sini di bagian awal ya ada titel untuk judulnya yaitu pengaturan kelasku, asisten jadwal kuliah digital. Kemudian di bagian H2 itu ada kelasku, yaitu di sini di dalam kelasku ini ada dashboard, ada jadwal kuliah, pengingat, ada notifikasi, ada pengaturan, dan ada Google Calendar. Kemudian di kelas berikutnya yaitu ada di footer itu ada kelas untuk logout. Kemudian di kelas main konten itu ada pengaturan di sini. Kemudian di kelas card header ada profil mahasiswa. Di sini ada kode untuk mengisi ini, nama lengkap, email, nomor HP, jurusan, prodi. Lalu di bagian setelah prodi yaitu ada button untuk simpan perubahan. Kemudian di kelas selanjutnya itu ada ubah password. Kemudian setelah itu kita menginput password lama, kemudian mengganti dengan password yang baru. Kemudian setelah itu konfirmasi password lagi dan klik button ubah password. Di kelas selanjutnya yaitu ada pengaturan notifikasi. Di sini ada di sini ada 3 pilihan,
yaitu aktifkan notifikasi email, aktifkan notifikasi SMS, atau aktifkan notifikasi push. Lalu berikut ada button simpan pengaturan. Di bagian profile di sini kita di bagian profil mahasiswa, di sini kita menginputkan NIM, kemudian nama lengkap, email, nomor HP, jurusan, prodi. Kemudian setelah sudah terisi semua, kita klik button simpan perubahan. Untuk mengubah password sendiri, itu kita harus memasukkan password lama, kemudian kita menginput password baru, kemudian konfirmasi password. Di bagian notifikasi pengaturan kita bisa memilih notifikasi melalui apa saja. Di sini ada email, ada SMS, dan ada notifikasi push. Baik, saya akan melanjutkan cara mengoneksi di sebuah database websitenya. Yang pertama, langkah pertama yaitu saya dan kelompok saya menggunakan database, yaitu menggunakan localhost, yaitu phpMyAdmin sebagai database di sebuah website kelompok kita orang. Untuk pertama yaitu untuk database Google-nya saya menggunakan select from Google untuk membuatnya. Yang kedua kita menggunakan jadwal kuliah ya, untuk hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Rabu, Senin, Rabu. Nah, ini database ini akan ikut di sebuah website di bagian ini hari. Nah, maka dia akan ikut di hari ini untuk database-nya. Terus saya akan melanjutkan localhost di bagian mahasiswa. Ini mahasiswa yang telah login maupun regis membuat akun di aplikasi ini ada Ahmad. Nah, ini. Nah, ketika kita atau mahasiswa yang login atau melakukan register, maka dia akan muncul di sini. Di sini adalah mata kuliah dan dosennya. Nah, di sini include di bagian ini, teman-teman ya. Nih. Di bagian sini. Untuk selanjutnya ada notifikasi. Notifikasi adalah sebuah kayak memanggil notifikasi. Untuk mengatur notifikasi yaitu ada namanya memanggil, yaitu ada mahasiswa nih yang ketika memanggil notifikasi, ada jamnya juga. Terus ada pengingat. Ini ada aktif. Nah, pengingat ini ketika di bagian notifikasi di kalender. Nah, ini ya teman-teman. 2.1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan website kita untuk memanggil hosting. Nah, kita menggunakan Infinity Free untuk yang langkah pertama yaitu kontrol panel. Nah, di sini kita upload file dari nah, ini untuk mengupload database. Nah, ini untuk database, untuk mengupload filenya ada di bagian di online file manager. Nah, ini karena saya sudah upload. Nah, ini
yang tadi filenya yang sebuah websitenya itu saya buatkan di bagian saya buat ekstrak di zip, lalu saya upload file. Nah, otomatis dia akan di sini. Nah, ketika kita manggil domain dengan kata domain kita yaitu adalah kelasku lovestopblog.com. Baik, saya ada perwakilan dari teman-teman atau kelompok saya akhiri. Apabila saya ada salah maupun teman-teman saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.